Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Saifuddin dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang laporan kelayakan usaha yang berjudul jam bokas atau jam botol bekas yang beranggotakan 1. Dwi Khairunisa NIM 089, 2. Gita Firotul Nurul Sifa NIM 247, 3. Latifatul Asna NIM 392, 4. Ahmad Saifuddin NIM 556, 5. Siska Malinda NIM 627. Akhir-akhir ini limbah bekas botol minuman di sekitar kita semakin meningkat. Bertambahnya jumlah sampah menyebabkan dampak yang cukup buruk kepada lingkungan. Sampah dalam bentuk plastik cukup susah diuraikan. Penelitian menunjukkan bahwa sampah plastik akan terurai dalam jangka waktu 50 juta tahun. Melihat potensi lingkungan sekitar sekarang masih sangat jarang yang mengkreasikan daur ulang barang bekas menjadi sebuah benda yang bermanfaat dan mempunyai nilai jual yang lebih. Daur ulang tujuan 1. Untuk mengetahui bagaimana proses kreasi jam dinding dari tutup botol bekas. 2. Untuk mengetahui alat dan bahan yang digunakan dalam proses kreasi jam dinding dari tutup botol bekas. 3. Untuk meningkatkan kreativitas serta mengurangi limbah plastik di lingkungan sekitar. Dan 4. Untuk mengetahui kelayakan usaha dari sebuah produksi jam dari tutup botol bekas. Di sini kita lihat ada tabel jam bokas atau jam dari tutup botol bekas. Ada beberapa tingkat kelayakan usaha jam bokas. Di sisi kiri kita lihat ada analisis non-finansial, di sisi kanan ada analisis kelayakan finansial. Analisis non-finansial terbagi menjadi 6 aspek, yaitu aspek pasar, aspek pemasaran, aspek lingkungan, aspek teknis, aspek manajemen, dan aspek yuridis. Dari sisi analisis kelayakan finansial terbagi menjadi 4, NPV, IRR, Net B atau C, dan payback period. Lalu ada kelayakan atau tidaknya, dan ada rekomendasi. Aspek pasar, sampah plastik di dunia meningkat mencapai 260 juta ton per tahunnya. Melihat hal ini, Uni Eropa menarget 55% daur ulang limbah kemasan plastik. Proyek ini akan digagas pada tahun 2030. Menurut data perusahaan konsultan global McKinsey, sejauh ini pelaksanaan daur ulang sampah baru 16%. Untuk mencapai target daur ulang sebesar 55% di tahun 2030. McKinsey memperkirakan potensi pasar produk daur ulang ini akan mencapai 60 miliar dolar. Angka ini menjadi peluang besar industri pengolahan limbah. Berikut tabel aspek pasar. Aspek pemasaran dibagi menjadi 3, yaitu 1. Segmentasi. Menurut Bridgen Farrell 1995 mendefinisikan segmentasi pasar sebagai suatu proses pembagian pasar keseluruhan menjadi kelompok-kelompok pasar yang terdiri dari orang-orang secara relatif memiliki kebutuhan produk yang serupa. Segmentasi dibagi menjadi 3. 1. Demografis, yaitu kalangan menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Geografis, di seluruh Indonesia. Psikografis, setiap individu yang menyukai suatu kerajinan tangan atau keunikan barang. 2. Targeting. Kohler dan Armstrong 2008 menyatakan bahwa target pasar adalah sekelompok pembeli atau buyer yang memiliki kebutuhan atau karakteristik yang sama yang menjadi tujuan promosi perusahaan. Atau berbagai masyarakat, terutama
kalangan yang menyukai produk yang memiliki keunikan serta ciri khas tertentu. 3. Positioning. Definisi positioning menurut Chips Kotler menyatakan bahwa positioning adalah tindakan merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu diinginkan konsumen, atau peduli terhadap lingkungan dan menyukai barang yang unik namun fungsional. Positioning dibagi menjadi 4, yaitu 1. Produk jambokat yang berasal dari daur ulang limbah dan perbedaan campuran warna pada setiap produknya dapat menjadi ciri khas tersendiri, atau berbahan dasar dari daun ulang, tutup botol, perbedaan campuran warna pada setiap produk. 2. Price atau harga. Harga menjadi salah satu pertimbangan konsumen dalam menentukan keputusan membeli. Ada 2, yaitu ekonomis sebagai ekonomis dan mempengaruhi keputusan membeli, atau nilai estetika. 3. Distribusi atau pendistribusian secara offline oleh produk ini berlokasi di Jepara. 4. Promosi atau promotion. Promosi menjadi daya tarik bagi konsumen untuk membeli barang. Konsep atau gambaran produk. Usaha jambokat ini berawal dari keresahan mengenai sampah berbahan plastik yang mengalami peningkatan seiring waktu, serta masyarakat sekitar yang tidak terlalu memperdulikan mengenai sampah plastik yang tidak baik untuk kualitas tanah dan lingkungan sekitar apabila tidak dikelola dengan baik. Ide ini muncul dari pengamatan yang dilakukan di tempat-tempat seperti rumah, kebiasaan masyarakat baru pada era WFS, serta tempat-tempat lainnya yang biasanya menggunakan jam meja. Selain dapat digunakan untuk pengingat waktu dan hiasan sebuah ruangan, produk dari usaha ini menawarkan sebuah solusi untuk mengurangi limbah plastik yang terbengkalai menjadi sebuah produk yang mengandung nilai estetika dan nilai ekonomis. Dengan ditambah ide kreatif serta custom sesuai keinginan konsumen, produk jam meja ini dapat membantu masyarakat yang membutuhkan hiasan unik untuk memperhias suatu ruangan atau sebuah kado unik untuk orang terkasih. Analisa tren pasar. Pada awal tahun, yaitu tanggal 3-9 Januari 2021, yang semula minat pencarian mengenai jam meja berada pada angka 36 cukup memiliki banyak peminat, meskipun sempat terdapat 2 kali penurunan yang parah pada bulan Mei, yaitu tanggal 2-8 Mei 2021. Di mana pencarian mengenai jam meja menurun menjadi 14 dan 27 Juni sampai 3 Juli 2021, di mana tingkat pencarian berada pada titik 0. Akan tetapi, mulai ada peningkatan kembali pada 18 sampai 24 Juli 2021. Terdapat peningkatan menjadi 9 yang semula pada bulan lalu sempat berada pada titik 0. Hingga pada 26 September 2 Oktober 2021 terdapat peningkatan yang cukup baik, yaitu berada pada titik 68, yang berarti tingkat minat pencarian mengenai jam meja cukup baik dan memiliki cukup banyak peminat. Berdasarkan pada respon positif pada Q3 dan Q4 mengenai minat pencarian terhadap jam meja cukup tinggi, kami menghadirkan sebuah jam meja yang tidak hanya sebagai respon atas permintaan pasar, tetapi kami juga menghadirkan sebuah produk yang dapat membantu lingkungan menjadi lebih baik dengan mengubah tutup botol bekas menjadi sebuah produk yang memiliki nilai. Sumber dana.
Sumber dana atau penggunaan modal untuk pendirian usaha ini berasal dari modal pribadi yang berasal dari iuran tiap anggota. Salah satu keuntungan dari penggunaan modal pribadi yaitu tidak terdapatnya bunga yang akan berpotensi menjadi beban biaya usaha, sehingga laba dari usaha ini dapat lebih optimal. Dampak ekonomi, pendirian usaha ini selain memberikan dampak terhadap lingkungan yang akan mengurangi limbah plastik, pendirian usaha ini memberikan dampak ekonomi terhadap warga sekitar dengan membantu perekonomian melalui pembelian tutup botol yang telah dikumpulkan oleh warga sekitar ataupun oleh pengepul rosok yang berada pada sekitar lokasi usaha. Untuk laba bersih per bulan yaitu Rp721.374,9 didapatkan dari pendapatan penjualan Rp3.796.300 dan dikurangi biaya pembuatan produk Rp3.036.958 karena terdapat pajak PPh sebesar 5%, yaitu Rp37.967, maka hasil laba bersih per bulan sebesar Rp721.374,9 dan laba bersih per tahun yaitu Rp8.656.498,80 didapatkan dari pendapatan penjualan Rp45.555.600 dikurangi biaya produksi Rp36.443.496 karena terdapat pajak PPh sebesar 5%, yaitu Rp455.605,2, maka hasil laba bersih per tahun yaitu sebesar Rp8.656.498,80. Selanjutnya, untuk cash flow. Untuk biaya tetap tahun ke-1 dan 2 yaitu Rp3.600.000. Untuk total biaya variabelnya tahun ke-1 dan 2 yaitu Rp25.871.605. Dan untuk total outflow-nya tahun ke-1 dan 2 yaitu Rp36.671.605. Untuk rincian lebih jelasnya seperti yang telah terlampir di PPT. Aspek lingkungan. Salah satu upaya untuk mengurangi akibat buruk dari peningkatan limbah plastik yaitu mengubahnya menjadi suatu barang yang berguna. Namun selama proses daur ulang produk terdapat limbah lain yang perlu diolah. Limbah tersebut yaitu air bekas pencucian yang akan digunakan untuk menyiram tanaman. Metode pelaksanaan atau aspek teknis. Pada bab ini akan membahas mengenai layout rumah produksi dan proses pembuatan dari jam bekas. Produk ini memiliki karakteristik yang khas yaitu berada pada bahan dasarnya yang berasal dari tutup botol bekas. Produksi jam ini berlokasi di Jepara, lebih tepatnya beralamatkan di Desa Sidigede, RT 11 RW 3, Kecamatan Welahan, Kabupaten Jepara. Dengan luas ruangan 6x6 meter, memiliki layout rumah produksi seperti yang telah terlampir. Terdapat jarak pada setiap bagian produksi untuk memperluas ruang gerak pada setiap aktivitas produksi yang dilakukan, serta pada setiap ujung bagian terdapat akses pintu keluar agar apabila terjadi kecelakaan selama produksi berlangsung, terdapat akses pintu keluar agar tidak berdesakan. Tujuan dari pemilihan lokasi ini dikarenakan terdapatnya kemudahan dalam mendapatkan bahan dasar yaitu tutup botol bekas serta aspek atau faktor penunjang lainnya. Bahan yang diperlukan yaitu tutup botol bekas, mesin jam dan kaca, serta peralatan yang diperlukan yaitu pola cetakan jam,
panci, kompor dan gas, pisau, amplas, penggaris, dan pensil. Proses produksi dimulai dengan mempersiapkan dan mengumpulkan bahan-bahan yang diperlukan, serta memilih tutup botol yang akan digunakan sebagai bahan dasar pembuatan jam. Tutup botol yang telah dikumpulkan kemudian dicuci bersih menggunakan sunlight untuk membersihkan noda yang menempel pada tutup botol. Setelah bersih, tutup botol dikeringkan serta dipotong menjadi bagian kecil-kecil untuk mempermudah proses pelelehan. Potongan tutup botol tersebut kemudian dikumpulkan menjadi satu wadah untuk dapat dilanjutkan pada proses selanjutnya. Pada proses produksi, langkah pertama yang dilakukan yaitu memasukkan potongan tutup botol tersebut ke dalam panci yang telah dipanaskan sebelumnya. Kemudian diaduk atau ditekan untuk mempercepat proses pelelehan. Proses pelelehan tutup botol memerlukan rentang waktu 20-30 menit untuk dapat dilanjutkan pada proses berikutnya. Setelah tutup botol tersebut berubah menjadi cairan, segera pindahkan lelehan tutup botol tersebut ke dalam pola cetakan jam yang telah disiapkan. Diamkan beberapa menit hingga lelehan jam yang telah dicetak menjadi dingin atau mengeras. Setelah cetakan jam mengeras, lepaskan pola cetakan tersebut dari hasil cetakan jam. Proses selanjutnya yaitu finishing. Hasil cetakan dirapikan menggunakan pisau atau alat pemotong, lalu amplas untuk meratakan atau memperhalus permukaan produk. Untuk hasil jadinya adalah sebagai berikut. Setelah ini, jam ini kemudian dipasangkan mesin jam sesuai posisi yang telah ditentukan. Produk jam bekas yang telah jadi siap dikemas dan dipasarkan sesuai tempat potensial yang telah ditentukan sebelumnya. Proses selanjutnya yaitu pengemasan. Produk ini dikemas menggunakan kardus karton yang di dalamnya telah terdapat bubble wrap untuk melindungi produk. Terdapat kartu ucapan terima kasih dan stiker yang ditempelkan pada kardus bagi segel dan hiasan yang akan menambah nilai estetika kemasan. Selain produk yang menarik, kemasan menjadi daya tarik konsumen untuk semakin yakin memilih produk kita. Untuk pemasaran produk ini memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, dan Twitter, serta online shop, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain. Aspek keuangan. Pada aspek keuangan ini bisa dilihat bahwa untuk anggaran biayanya yang pertama yaitu peralatan penunjang sebesar Rp1.700.000. Kedua, bahan habis pakai itu jumlahnya Rp1.318.000 dan untuk biaya penunjangnya itu Rp800.000. Dari ketiga anggaran biaya tersebut, jika ditotal akan menjadi Rp3.818.000. Dan untuk tabel di bawah ini kita bisa lihat itu untuk NPV, Net Present Value. Kelayakan investasi untuk IRR atau Internal Rate Return yaitu 98,56%. Nilai IRR lebih besar dari tingkat diskonto yang berlaku, maka usaha ini layak untuk dilaksanakan. Selanjutnya Net Benefit and Cost Ratio yaitu 9,8. Net Benefit and Cost Ratio lebih dari sama dengan 1, maka proyek ini layak atau menguntungkan. Yang ketiga, PP atau Payback Period. Payback periodnya yaitu 4,1 tahun. PP kurang dari 8 tahun, maka layak untuk melakukan investasi. Selanjutnya, PI atau Profitability Index-nya itu 2,2. Dengan PI 2,2, maka investasi untuk usaha ini layak atau dapat dijalankan. Untuk selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jadwal kegiatan. Untuk jadwal kegiatannya yang pertama itu kajian lapangan. Kajian lapangan
kami laksanakan pada bulan 1 di minggu pertama dan dilakukan bersamaan dengan kajian teori. Yang kedua, pembuatan proposal. Kami mulai pembuatan proposal itu di bulan pertama pada minggu kedua sampai minggu ketiga. Yang ketiga, revisi proposal dilakukan pada bulan ke-1, minggu ke-4 sampai bulan kedua, minggu pertama. Yang keempat, untuk pengajuan proposal kami ajukan pada bulan kedua, minggu kedua sampai minggu ketiga. Yang kelima, untuk proses administrasinya yaitu pada bulan kedua, minggu keempat, sampai bulan ketiga, minggu pertama. Yang keenam, pelaksanaan proses produksi. Kami melakukannya dimulai dari bulan ketiga, dari minggu kedua, 3, 4, sampai dengan bulan keempat, minggu pertama. Yang ketujuh, pelaksanaan monitoring dan pemasaran dilakukan pada bulan keempat, minggu kedua, 3, 4, sampai dengan bulan kelima, minggu pertama. Dan yang terakhir yaitu pembuatan laporan akhir. Untuk pembuatan laporan akhir dilakukan pada bulan kelima, minggu kedua, sampai minggu keempat. Selanjutnya bisa kita lihat, ini merupakan struktur dan deskripsi jabatan dari kelompok kami. Yang pertama, Latifatul Asna sebagai ketua. Yang kedua, Ahmad Syaifuddin sebagai wakil ketua. Yang ketiga, Dwi Hairunisa sebagai bendahara. Yang keempat, Gita Fitratul sebagai sekretaris. Dan yang terakhir yaitu Siska Malinda sebagai marketing. Yang selanjutnya yaitu aspek yuridis. Aspek yuridis merupakan aspek yang mencakup bentuk badan hukum yang dipakai dan jaminan yang diberikan kepada bank atau investor, entah itu berupa sertifikat atau yang lainnya. Pada pembuatan usaha ini, kami sudah melakukan perizinan terhadap kepala desa, RT, RW, dan juga kepada warga setempat. Karena usaha kita masih tergolong usaha yang sederhana dan masih rumahan dekat dengan pemukiman warga. Perizinan tersebut dilakukan untuk keberlangsungan usaha agar lancar tanpa menimbulkan kegaduhan atau gangguan bagi warga sekitar. Demikian presentasi atau penjelasan dari kelompok kami. Saya Ahmad Syaifuddin, perwakilan dari kelompok 8, ingin mengucapkan terima kasih apabila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.